Di bawah mata tetua, Wang Lin merasa seperti dia transparan dan tetua bisa melihat segalanya. Tetua mengerutkan kening. Dia tidak bisa menemukan sesuatu yang abnormal tentang Wang Lin. Lalu bertanya, "Wang Lin, kapan kamu kembali?" Hati Wang Lin masih berdebar kencang dari pandangan sekilas itu. Dia dengan cepat menjawab, "Murid ini kembali larut malam. Pagi ini, ketika aku pergi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, saudara Liu memberitahu aku bahwa tetua mencariku." Wajah tetua San suram. Tanpa kata, dia meraih Wang Lin. Dengan langkah, mereka menghilang dalam awan berwarna pelangi menuju kamar Wang Lin. Kecepatannya terlalu cepat. Wang Lin merasa seperti tercekik, tapi untungnya, perjalanan itu sangat singkat. Ketika mereka tiba di kamar Wang Lin, tetua San melemparkan Wang Lin ke samping dan memindai ruangan dengan divine sense-nya. "Apa ini?" Tetua San bergerak di sebelah tempat tidur Wang Lin dan menemukan labu Wang Lin dulu menyimpan air mata air. Wang Lin tampak tenang di permukaan, tetapi jantungnya berdetak kencang dan dia dengan cepat mencoba menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Tetua San mempelajari untuk waktu yang lama, kemudian dia menoleh ke Wang Lin dan bertanya, "Wang Lin, apa yang kau simpan di labu ini?" Wang Lin mencoba bermain bodoh dan berkata, "Tetua, labu ini diisi dengan mata air dari gunung. Mata air ini sangat menakjubkan. Setiap kali aku lelah, yang harus aku lakukan hanyalah minum dan aku akan segera merasa segar. Ketika aku masih kecil, aku membaca sebuah buku yang memberitahuku bahwa segala yang digunakan oleh para dewa adalah baik. Aku tidak berharap bahkan mata air menjadi menakjubkan. Tetua, jika kamu menginginkan mata air ini, ada 10 tong penuh di rumah persediaan. Masing-masing tong itu berukuran seukuran rumah. Air itu diambil olehku." Tetua San membuka labu itu dan mengendusnya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, dan dia dengan bersemangat berkata, "Siapa yang bertanya kepadamu tentang mata air? Cepat, beritahu aku di mana kamu menemukan labu ini." Wang Lin tertegun. Dia dengan polos bertanya, "Tetua, apa yang salah dengan labu itu? Aku melihatnya mengambang di sungai ketika aku pergi mengambil air. Aku pikir itu terlihat cukup bagus, jadi aku mengeluarkannya dari air." Tetua San menyipitkan matanya dan memberi Wang Lin pandangan yang dalam. Dia menyentuh labu dan berpikir, ada banyak energi spiritual dalam labu ini. Jika seorang manusia meminum air yang disimpan dalam labu ini, sementara mereka tidak akan mampu menyerap banyak energi spiritual, itu masih akan menyegarkan mereka. Dia sepertinya tidak berbohong. Labu ini benar-benar sampah baginya. Jika ini digunakan untuk membuat pil abadi, efeknya pasti bagus. Ada kemungkinan besar bahwa kematian rumput biru dan bunga malam ungu ada hubungannya dengan labu. Mungkin mereka musuh alami. Hal ini tidak dapat dipastikan tanpa pengujian lebih lanjut. Menghentikan pikirannya di sana, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dengan hati-hati memandangi labu itu. Dia mengerutkan kening dan dengan dingin menatap Wang Lin. "Wang Lin, kamu benar-benar berani. Kamu berani berbohong kepada tetua? Sepertinya kamu tidak ingin tinggal di Hangyu Sekte lagi." Wang Lin mengungkapkan wajah bingung. Dia dengan cepat menjawab, "Tetua, aku tidak berbohong padamu. Benar-benar ada 10 tong penuh dengan mata air di rumah persediaan." Tanpa membiarkan Wang Lin selesai berbicara, Tetua San mengeluarkan tawa marah dan berkata, "Kamu masih bertingkah tidak bersalah denganku? Aku bertanya tentang labu. Labu ini sepertinya baru saja putus dari pokok anggurnya. Wang Lin, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberitahuku di mana kau mendapatkan labu ini, atau aku akan menendangmu keluar dari Hangyu Sekte hari ini." Wajah Wang Lin menunjukkan ekspresi marah. Ekspresinya menunjukkan keinginan untuk bertarung dan berteriak, "Jadi bagaimana jika aku diusir? Di sini, di Hangyu Sekte, yang telah aku lakukan adalah mengambil air untuk mengisi 10 tong itu. Banyak kali aku tinggal lebih dari seminggu sebelum aku bisa makan. Jika bukan karena kentang manis yang diberikan ibuku, aku pasti sudah mati kelaparan. Ini bukan kultivasi, itu hanya siksaan. Aku menghabiskan banyak upaya untuk menangkap ikan yang keluar dari sungai. Jika kamu menginginkannya, ambil saja. Mengapa mengatakan aku berbohong kepada kamu? Apa hubungan labu dengan anggurnya? Mungkin seseorang mematahkan anggur dan melemparkannya ke dalam air. Kamu menanyaiku, tetapi siapa yang akan aku tanyakan?" Tetua San melihat sisa ubi jalar, lalu memandangi labu itu. Dia merenung sedikit dan berpikir, sementara aku ingin labu ini, mencuri harta murid kehormatan dan kemudian mengusirnya pergi akan terlalu memalukan. Akan buruk jika berita ini menyebar. Reputasiku akan hancur, dan jika orang lain di sekte mengetahui tentang labu ini, aku tidak akan bisa mencegah mereka mengambilnya. Anak ini masih berbohong kepadaku. Harus ada lebih banyak labu seperti ini. Jika aku bisa mendapatkan semuanya, keterampilan pembuatan pil aku akan naik ke tingkat lain. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut dan berseru, "Kamu benar-benar kasar, nak. Aku tidak tahu bahwa kamu tidak bisa makan selama seminggu penuh. Sekarang aku tahu masalah ini, aku akan mengatasinya." Bahkan murid kehormatan masih murid dari Sekte Hangyu. Setelah selesai berbicara, dia memperhatikan bahwa Wang Lin masih marah.
Dia dengan dingin tertawa pada dirinya sendiri, tetapi dengan ramah berkata, "Wang Lin, aku ingin labu ini, tapi aku ingin memperlakukanmu dengan benar. Apakah kamu ingin menjadi penolongku?" Wang Lin bergumam, "Aku tidak mau. Helper sama dengan pelayan. Jika ayahku mengetahui aku yang menjadi pelayan, dia akan memukuliku sampai mati." Tetua San hampir kehilangan kesabaran. Dia ingin memukulnya sampai mati sebelum ayah Wang Lin bisa. Meskipun dia berada di bawah generasi kedua, jika dia mengatakan dia sedang mencari penolong di sekte itu, semua murid kehormatan akan bergegas untuk posisi itu. Menolak amarahnya, dia berteriak, "Baiklah. Aku akan menerima kamu sebagai muridku. Aku akan memberitahu Patriark sekarang. Kamu mengepak barang-barangmu, lalu datang menungguku di kebun." Setelah selesai berbicara, dia berjalan keluar dari kamar Wang Lin. Dengan langkah, awan muncul saat dia langsung menuju ke Patriark. Ketika dia pergi, ekspresi Wang Lin menjadi gelap. Dia mencibir ke dalam, orang tua ini memiliki motif tersembunyi. Di permukaan, dia menerimaku sebagai murid, tetapi dalam kenyataannya, dia hanya menginginkan lebih banyak labu. Wang Lin merenungkan ini untuk sementara waktu, lalu tertawa kecil. Dia hanya menginginkan beberapa labu. Ada banyak labu di gunung. Dia hanya perlu merendam beberapa di air dengan manik-manik. Sekarang ada kesempatan untuk menjadi murid batin, dia harus mengambil kesempatan ini untuk berkultivasi dengan benar. Setelah memikirkannya, dia menjadi sangat bersemangat. Dia mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan banyak ubi untuk Sang Hu. Dia kemudian mulai berjalan menuju halaman Tetua San. Kali ini, dia tidak mengumumkan kedatangannya dan berjalan langsung ke halaman. Pemuda berpakaian putih, yang duduk di atas pohon, tidak menghentikannya. Dia sudah menerima kabar bahwa Tetua San telah menerima Wang Lin sebagai murid. Pemuda itu tertawa, berkata pada dirinya sendiri, seorang guru sampah menerima seorang murid sampah. Ini sangat pas. Setelah menunggu beberapa saat di taman, Tetua San kembali dengan ekspresi gelap. Wajahnya penuh amarah. Sebelumnya, ketika dia berbicara dengan sang patriark tentang masalah ini, beberapa saudara lelaki magannya mengejeknya. Dia berpikir, tunggu sampai aku mendapatkan semua labu dan membuat pil abadi yang akan sangat meningkatkan kultivasiku. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa kalau begitu. Setelah memasuki taman, Tetua San melihat Wang Lin dan mendengus, "Wang Lin, mulai hari ini, kamu adalah muridku, Sandasu. Kamu harus berkultivasi dengan benar untuk tidak mempermalukan nama tuanmu." Dia melemparkan kantong kecil dan berkata, "Ini adalah identifikasi murid dalam. Itu juga bertindak sebagai tas memegang. Itu bisa menampung banyak hal. Pakaian dan instruksi kamu untuk metode kultivasi kamu disimpan di dalam. Lihat sendiri." Wang Lin dengan cepat mengambilnya. Dia sangat bersemangat, dan pikirannya dipenuhi dengan harapan orang tuanya. Kali ini, dia dengan sepenuh hati memanggil Tuan Sandasu. Sandasu menjawab dengan gerutuan. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di kamar di belakang. Kamu tidak bisa pergi tanpa izin aku." Dengan pernyataan itu, ia mengambil sebuah kerikil dan melemparkannya ke gerbang taman di belakangnya. Hanya ada cahaya ungu ketika kerikil menghantam gerbang dan hancur menjadi bubuk halus. Setelah tampilan ini, Sandasu menatap Wang Lin dengan dingin dan berjalan ke kamarnya. Tas abu-abu kecil itu tidak terlihat istimewa. Wang Lin membalikkan tasnya ke tanah dan beberapa benda terjatuh. Ada satu set pakaian merah dan sebuah buku kecil. Wajah Wang Lin bersinar. Dia mengambil buku kecil itu dan dengan bersemangat membukanya. Di halaman pertama tertulis, 3 tahapan kondensasi Qi. Dia membaca sampai tengah malam menggunakan cahaya lampu minyak. Dia menutup buku dan merasa memiliki sedikit lebih banyak pemahaman tentang kultivasi. Buklet ini berisi 3 tahap pemusatan Qi yang dianggap sebagai tahap paling dasar. Dalam buklet itu, disebutkan bahwa ada total 15 tahap Qi kondensasi. Hanya setelah mencapai tahap ketiga seseorang dapat memperoleh akses ke metode untuk tahap selanjutnya. Yang disebut Qi kondensasi adalah menyerap energi spiritual dari surga dan bumi untuk mengubah tubuh dan membangun landasan untuk masa depan. Ini juga merupakan ujian seberapa baik bakat alami seseorang. Semakin berbakat, semakin cepat mereka bisa menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Secara alami, kecepatan kultivasi mereka akan cepat. Namun, jika bakat seseorang rata-rata, maka mungkin mereka tidak akan pernah mencapai lapisan ketiga dalam hidup mereka. Beberapa bahkan tidak bisa mencapai lapisan pertama. Buklet 3 tahapan kondensasi Qi menjadi harta Wang Lin. Dia segera menghafal metode untuk 3 lapisan pertama di benaknya. Dia duduk bersila dengan mata tertutup dan mulai bernafas dengan 1 metode panjang 3 pendek yang dinyatakan dalam buku kecil. 1 panjang berarti mengambil napas dalam-dalam, sedangkan 3 pendek berarti mengambil 3 napas pendek yang sepertiga panjang napas normal. Dengan menggunakan metode pernapasan abnormal ini, seseorang dapat dengan cepat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh mereka. Buklet ini menunjukkan bahwa pertama kali seseorang berlatih teknik pernapasan, mereka akan merasa seolah-olah ada semut yang merayap di dalam tubuh mereka. Ini disebabkan oleh energi spiritual yang memasuki tubuh. Buklet itu mengatakan untuk tidak gugup.
Santai saja dan bayangkan diri kamu menjadi apa-apa, kemudian menjadi satu dengan surga dan bumi. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan tak berdaya menemukan bahwa bukan saja ia tidak merasakan apa-apa, tetapi ia kehabisan nafas berkat ini pernapasan abnormal. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa sebagian besar murid di sini memiliki banyak bakat dan bahwa buku kecil ini ditulis untuk mereka. Bakatnya hanya rata-rata. Bagaimana dia bisa bersaing dengan mereka? Tapi dia tidak berkecil hati. Setelah menarik napas panjang, ia melanjutkan teknik pernapasannya. Malam itu berlalu dengan lambat. Saat pagi tiba, Wang Lin masih belum bisa merasakan energi spiritual apapun memasuki tubuh ini. Kepalanya pusing karena tidak tidur sama sekali malam itu ketika dia bangun dan membuka pintu untuk keluar. Di luar, ada angin sepoi-sepoi yang membawa aroma obat-obatan. Dia mengambil napas dalam-dalam, tetapi tidak bisa menghilangkan kelelahannya. Dia merindukan mata air yang dipenuhi labu. Jika dia bisa minum sebagian dari mata air itu, dia tidak akan sepenuh ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bertindak gegabah. Dia sangat percaya diri di mana dia menyembunyikan manik-manik batu dan labu. Dia mencari hampir setengah gunung untuk menemukan lokasi terpencil. Bahkan jika mereka terjadi di lokasi, mereka tidak akan menemukan harta karunnya. Dia berjalan ke kebun ramuan sampai dia menemukan batu. Wang Lin duduk di atas batu dan mulai berkultivasi. Setelah beberapa saat, dia merasa semut merayap di tubuhnya. Dia tertegun. Tepat ketika dia akan melanjutkan, gurunya berteriak, "Wang Lin, apa yang kamu lakukan? Cepat keluar dari sana. Aku memberitahu kamu sekarang, jangan pernah bercocok tanam di kebun rempah." Wang Lin membuka matanya dan melihat San Dasu dengan cemberut menatapnya. Dia diam-diam bangkit dan meninggalkan kebun rempah-rempah. San Dasu dengan dingin mendengus, "Kamu tahu bagaimana menemukan lokasi yang baik. Aku menanam tanaman herbalku di sini karena memiliki energi paling spiritual di kebun, dan kamu datang dan menyedotnya. Jika ada herbal yang mati karena ini, bahkan hidupmu tidak bisa mengimbanginya." Wang Lin memelototi San Dasu dan dengan hormat berkata, "Murid tidak tahu yang lebih baik. Murid tidak akan pernah berkultivasi di sini lagi." Ekspresi San Dasu kembali normal, kemudian ia menambahkan, "Namun, jika kamu dapat menemukan aku labu lain, sementara aku tidak bisa membiarkan kamu bercocok tanam di kebun herbal, aku bisa memberi kamu kelas rendah batu roh. Dengan itu, kondensasi ki kamu akan jauh lebih mudah." Wang Lin menunduk. Ekspresi cemoohan muncul di wajahnya, lalu dia berkata, "Murid bisa memeriksa pegas di gunung lagi. Jika keberuntungan aku baik, aku mungkin dapat menemukan yang lain." San Dasu merenung sedikit dan berkata, "Kamu lihat. Ingat, jika kamu membawa aku kembali labu lain, aku akan membalas kamu dengan batu roh tingkat rendah." Wang Lin menatap San Dasu dan bertanya, "Apakah yang dikatakan Tuan itu benar? Jika aku membawa kembali labu, kamu akan memberiku batu roh?" San Dasu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya saat ia berkata, "Ya. Selama aku mendapat labu, aku akan memberimu batu roh kelas rendah." Wang Lin diam-diam mencibir, tetapi di permukaan ia dengan anggukan mengangguk sebagai tanggapan. Tangan kanan San Dasu membentuk segel dan dia menggumamkan beberapa kata, lalu dia melemparkan lengannya dan gerbang terbuka. Dia menggosok janggutnya dan berkata, "Silakan. Pergi sekarang dan kembali dengan cepat." Wang Lin meninggalkan taman tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seragam merahnya menarik banyak perhatian dari para murid kehormatan. Wajah mereka penuh dengki. Namun, ketika mereka melihat lebih dekat dan memperhatikan siapa yang memakainya, ekspresi mereka langsung berubah aneh dan menjadi lebih iri. Jadi ternyata orang yang menjadi murid dalam adalah dia. Dia menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri. Metode apa yang bisa dia gunakan saat ini? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Aku mengatakan dia pasti telah melakukan beberapa hal jahat untuk mendapatkan bantuan tetua. Orang seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Ya, lihat saja wajah bodoh itu. Bahkan jika dia menjadi murid batinnya, dia akan tetap di bawah. Bagaimana kultivasi bisa begitu mudah? Sampah itu. Tidak masalah jika dia menjadi murid batinnya, kita seharusnya tidak peduli. Sampah adalah sampah, dan kemanapun mereka pergi, mereka akan dipandang rendah. Sialan. Aku telah menjadi murid kehormatan selama 4 tahun dan belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti dia. Mengapa tetua memilihnya? Aku lebih baik darinya dalam segala hal. Kamu baru berada di sini selama 4 tahun? Aku sudah di sini selama 12 tahun, tetapi mengandalkan keterampilan aku sendiri. Lihatlah betapa sombongnya dia. Murid-murid dalam terus bertengkar satu sama lain, jadi mari kita tunggu dan tonton pertunjukannya. Semua kata-kata itu didengar oleh Wang Lin. Dia mengamati semua orang dengan tatapan dingin di matanya. Dia tidak cukup kuat sekarang, tetapi dia bersumpah untuk membalas dendam di masa depan. Setelah beberapa saat, dia tiba di gerbang timur. Dia berlari di sepanjang jalan kecil sampai mencapai mata air. Dia membasuh wajahnya dengan air dingin untuk menyegarkan dirinya, lalu mengambil beberapa minuman sebelum duduk dan mulai berpikir. Tetua San duduk di pohon terdekat, sambil memaki bajingan kecil ini. Dia mengatakan akan menemukan labu.
Aku tidak percaya dia benar-benar menunggu di sini untuk labu mengapung. Setelah Wang Lin pergi, Tetua San segera mulai membuntutinya untuk melihat apakah dia bisa melihat di mana Wang Lin menemukan labu itu. Namun, dia tidak berharap Wang Lin untuk duduk dan mulai berkultivasi. Energi spiritual di sini lebih padat daripada di kamarnya, tetapi tidak sepadat di kebun herbal. Berdasarkan pemahamannya, kondensasi Qi ini adalah seberapa banyak energi spiritual yang ada di tubuh seseorang. Sementara dia hanya bisa menyerap sedikit demi sedikit sekarang, ini adalah sesuatu yang bisa diperbaiki dengan waktu. Apa yang Wang Lin duga adalah benar. Kondensasi Qi hanyalah energi spiritual yang memasuki tubuh untuk membangun fondasi yang baik untuk masa depan. Wang Lin melanjutkan teknik pernapasannya sampai siang, lalu bangkit dan meregangkan tubuh. Dia masih belum merasakan sensasi semut merayapi sekujur tubuhnya. Dia berdiri di sebelah mata air dan berpikir Tetua San tidak boleh membiarkannya pergi tanpa alasan. Tetua itu harus memata-matai di dekatnya. Dia menyentuh perutnya dan dengan santai berjalan kembali ke sekte. Tetua San meledak dengan amarah. Dia sia-sia menunggu sepanjang pagi tanpa hasil. Dia bergumam, "Bajingan. Orang tua ini akan memainkan game kamu. Jika kamu tidak akan berhasil dalam 1 hari, maka aku akan menunggu 1 bulan. Jika 1 bulan tidak cukup, aku hanya akan menunggu 1 tahun. Aku menolak untuk percaya kamu tidak memiliki labu lagi." Setelah selesai berbicara, ia tiba di kebun ramuan sebelum Wang Lin. Setelah beberapa saat, Wang Lin dengan santai berjalan kembali. San Dasu mengelus jenggotnya dan bertanya, "Murid, apakah kamu menemukan labu pagi ini?" Wang Lin menghela napas dan menggelengkan kepalanya. "Guru, murid menunggu sepanjang waktu di musim semi, tetapi tidak menemukan labu. Aku akan menunggu di sore hari. Kalau begitu, aku mungkin beruntung." San Dasu berpikir, "Kamu menutup mata dalam meditasi sepanjang pagi ini. Bahkan jika labu melayang, kamu tidak akan melihatnya." Tetapi dia malah berkata, "Sangat bagus. Wang Lin, kamu pergi makan dulu. Lalu, periksa di sore hari." Wang Lin menjawab dengan suara. Dia berjalan ke kamarnya dan memperhatikan ada meja dengan 4 piring daging dan sayuran dan bahkan sup yang akan membuat siapapun lapar. Dia tidak bertanya siapa yang membawa makanan, tetapi dengan cepat makan beberapa dan bahkan minum semua sup sebelum berbaring di tempat tidur untuk tidur siang kecil. Tubuh San Dasu muncul seperti hantu. Wajahnya menjadi gelap ketika ia berpikir, orang tua ini mengikuti aturan sekte, jadi aku tidak akan meracuni makananmu, tetapi aku bisa memakai obat-obatan yang akan menghambat penyerapan energi spiritualmu. Dengan kemampuan rata-rata dan obat-obatanku, kamu tidak akan pernah melewati lapisan ketiga Qi kondensasi. Kamu akan selamanya berada di bawah kendaliku. Setelah 1 jam, Wang Lin bangun. Dia meluruskan pakaiannya dan berjalan kembali ke mata air, lalu mulai berkultivasi lagi. Dia berkultivasi sampai gelap sebelum bangun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berjalan ke hutan di gunung. San Dasu, yang duduk di pohon terdekat, diam-diam mengikuti Wang Lin. Wang Lin perlahan belok kanan dan kiri di gunung dan melihat ke kiri dan ke kanan di sepanjang jalan. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi bahagia ketika dia tiba di pohon anggur yang penuh dengan labu. Dia memilih labu kecil yang terlihat bagus, lalu cepat-cepat pergi. Setelah dia pergi, San Dasu sangat bingung. Tidak peduli bagaimana dia terlihat, labu itu terlihat sangat normal. Dia membawa beberapa labu bersamanya dan menghilang. Wang Lin mengikuti jalan gunung dan kembali ke sekte dalam waktu singkat. Dia mengabaikan kata-kata semua murid lainnya. Setelah memasuki kebun herbal, dia melihat wajah San Dasu yang cemberut melotot padanya. Wang Lin dengan penuh hormat menyerahkan labu kepada tetua dan berkata, "Guru, keberuntunganku siang ini cukup bagus. Meskipun aku tidak dapat menemukannya di musim semi, aku berjalan di sekitar gunung dan menemukan banyak labu. Yang ini terlihat paling seperti yang aku miliki sebelumnya. Guru, bagaimana?" San Dasu hampir kehilangan kesabaran, tetapi menelannya dan hampir tidak bisa tersenyum. Dia mengambil labu itu dan melemparkannya ke samping tanpa melihat, lalu berkata kepada Wang Lin, kata demi kata, "Labu yang kuinginkan adalah yang diisi dengan energi spiritual seperti sebelumnya." "Mengapa aku ingin labu acak?" Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, jadi dia akhirnya berteriak beberapa kata terakhir. Dia menghabiskan sehari penuh mengikuti anak ini dan ditipu olehnya untuk memilih dan menguji beberapa labu biasa. Ketika dia memikirkan labu itu, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Tidak peduli bagaimana dia melihat labu dalam perjalanan kembali, mereka terlihat normal. Dia bahkan melubangi mereka untuk mengisi dengan mata air. Dia ditemukan oleh sesama saudara magang dan ditertawakan. Wang Lin mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengenakan wajah polos ketika dia berkata, "Aku tidak tahu apa energi spiritual itu. Aku baru saja mendengar kamu mengatakan bahwa kamu akan memberiku batu roh jika aku membawakan kamu labu. Bagaimana kalau kamu menjelaskan kepadaku apa energi spiritual itu?" San Dasu merasa pusing. Dia serius memandang Wang Lin untuk waktu yang lama. Dia mulai curiga bahwa labu itu benar-benar satu-satunya dan dijemput dengan keberuntungan oleh bocah bodoh ini. Setelah merenung sedikit, dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wang Lin masuk akal.
Hanya setelah mencapai lapisan pertama kondensasi Qi seseorang dapat mendeteksi energi spiritual di sekitarnya. Setelah memikirkannya, dia menyesal memasukkan obat ke dalam makanannya. Bakat anak ini sudah buruk, dan sekarang dengan obat itu, perlu setidaknya 30 hingga 50 tahun sebelum dia bisa mencapai lapisan pertama Qi kondensasi. Sandasu menghela nafas, tapi dia tidak mau menyerah. Dia ragu-ragu mengeluarkan batu roh berkualitas rendah dan melemparkannya ke Wang Lin. Ini adalah batu roh kualitas rendah yang dijanjikan. Ambil ini untuk ditumbuhkan dan cepat tanam ke lapisan pertama Qi kondensasi. Wang Lin dengan cepat mengambilnya dan kembali ke kamarnya setelah mengucapkan terima kasih. Sandasu hanya berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah satu-satunya cara untuk melihat apakah dia berbohong. Pencarian jiwa adalah teknik abadi yang sederhana. Hasil terburuk yang mungkin untuk orang itu adalah kematian karena jiwa mereka hancur. Yang terbaik adalah menjadi gila. Tapi teknik jiwa ini juga memiliki kelemahan. Sebelum seseorang mencapai tahap formasi inti, jika digunakan pada makhluk hidup, pengguna akan mengalami kerusakan yang sama dengan target. Jika seseorang berada di tahap formasi inti, maka itu bukan masalah. Namun, itu hanya bisa digunakan 3 kali dalam seumur hidup seseorang, dan setiap kali digunakan, pengguna akan kehilangan 1 tingkat kultivasi. Wang Lin duduk bersila di kamarnya. Tidak peduli bagaimana dia mengamati batu itu, rasanya tidak istimewa sama sekali. Namun, ketika dia memegangnya, dia merasa pikirannya menjadi sangat jernih. Dia mulai berkultivasi. Malam berlalu. Wang Ling menghela nafas. Dia masih belum merasakan semut merayap di tubuhnya. Tidak ada tanda energi spiritual di tubuhnya. Dia tersenyum pahit. Pada saat itu, seseorang mendorong membuka pintu. Sandasu berjalan dengan ekspresi gelap, membawa semangkuk cairan hitam. Minumlah ini. Wang Lin tertegun. Dia dengan hati-hati melihatnya. Sebelum mengambilnya, dia bertanya, "Guru, apa ini?" Sandasu melihat ekspresi Wang Lin dan menjadi marah. Dia berteriak, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menyakitimu? Jika itu tidak membantu kamu mencapai lapisan pertama Qi kondensasi, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan menghabiskan sepanjang malam dan menyia-nyiakan ramuan berharga untuk membuat obat ini?" Wang Lin ragu-ragu dan melihat tatapan Sandasu tidak baik. Dia mengambil mangkuk itu dan meneguk obat itu. Setelah selesai meminumnya, dia merasakan perasaan terbakar datang dari perutnya. Itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa haus. Seolah-olah dia dipanggang dalam api. Visinya menjadi hitam. Dia menjatuhkan mangkuk dan merasa seolah akan tertidur. Berkultivasi dengan cepat. Aku akan membantu kamu menyerap. Sandasu dengan enggan meletakkan tangannya di dada Wang Lin. Perasaan dingin memasuki kepala Wang Lin, menjernihkan pikirannya. Dia dengan cepat mulai berkultivasi. Sandasu dengan sedih melihat mangkuk di lantai. Dia menggumamkan beberapa kata, lalu mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas rendah dan menempatkannya di sekitar Wang Lin. Dia berpikir, wah, kali ini aku banyak berinvestasi padamu. Di masa depan, kamu sebaiknya membayarku untuk semua ini. Setelah beberapa saat, perasaan semut merangkak di tubuhnya datang. Sandasu dapat dengan jelas merasakan tubuh Wang Lin memadatkan energi spiritual dari obat itu. Ekspresi gembira muncul di wajahnya. Tepat pada saat itu, Qi yang busuk muncul di dalam tubuh Wang Lin dan dengan cepat menghancurkan Qi yang kondensasi. Wajah Sandasu pahit. Dia tahu bahwa sumber dari Qi busuk itu adalah rumput penghancur Qi yang telah dia tempatkan dalam makanan Wang Lin kemarin. Setelah semua energi spiritual dari obat habis, masih belum ada Qi yang terkondensasi di tubuh Wang Lin. Sandasu menghela nafas. Dia menatap Wang Lin dengan perasaan campur aduk. Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya terasa ringan dan sangat nyaman. Dia akan mengucapkan terima kasih kepada Sandasu ketika dia melihat wajah pahit tetua. Sandasu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tertegun. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Sandasu. Dia berjalan keluar dan berteriak, "Guru, aku akan pergi ke mata air dan melihat bagaimana keberuntunganku hari ini." Sandasu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pintu gerbang ke taman diam-diam terbuka. Saat dia berjalan keluar, Sandasu masih mengikuti di belakangnya, tidak mau menyerah. 1 bulan berlalu dengan cepat. Pada bulan itu, Wang Lin pergi ke mata air untuk berkultivasi setiap hari, dan Sandasu mengikutinya setiap hari. Dia menjadi semakin kecewa setiap hari. Sepanjang bulan, dia memberi obat Wang Lin setiap hari untuk membantunya memadatkan Qi, tetapi semuanya gagal. Watak Sandasu menjadi semakin buruk. Hal terpenting yang diperhatikan Sandasu adalah bahwa energi spiritual dalam labu perlahan menghilang. Setelah hanya 1 bulan, mata air yang memenuhi labu keluar hanya sebagai mata air. Akhirnya, labu menjadi sama dengan labu biasa. Sandasu kecewa. Setelah menganalisisnya, ia menebak bahwa ini adalah labu yang normal, tetapi entah bagaimana diisi dengan energi spiritual. Anak ini pasti baru saja menemukannya dengan keberuntungan murni. Kemungkinan dia memiliki lebih banyak labu seperti ini sangat rendah.
Dia semakin yakin bahwa ini benar, menyebabkan jantungnya sakit. Bulan ini, dia tidak melakukan apa-apa selain memata-matai Wang Lin dan membuat obat untuknya. Sekarang, semua upaya itu sia-sia. Dia marah memanggil Wang Lin. Dia menegurnya, dan dengan lambaian lengan bajunya, melemparkannya keluar dari halaman. Setiap kali dia melihat Wang Lin, dia akan marah. Sekarang, dia tidak terlihat dan tidak waras. Setelah beberapa saat, dia benar-benar lupa tentang murid itu. Dia berpikir lagi. Meskipun Wang Lin telah minum obat sepanjang bulan, masih perlu 8 hingga 10 tahun bagi Wang Lin untuk mencapai lapisan pertama Qi kondensasi, kecuali dia terus minum obat. Wang Lin juga sangat senang meskipun ia ditendang dari halaman dan banyak murid kehormatan mengejeknya sepanjang bulan, ia telah belajar banyak tentang kultivasi. Dia belajar bahwa ada 5 tahap, Qi kondensasi, pembentukan yayasan, formasi inti, jiwa baru lahir, dan pembentukan roh. Di seluruh Hangyu sekte, hanya ada 2 ahli tahap formasi inti. Mereka berdua tinggal di puncak gunung, tempat dengan jumlah energi spiritual tertinggi. Mereka selalu berada di balik pintu tertutup, pelatihan, dan tidak pernah peduli dengan masalah-masalah sekte. Hanya ada 10 orang di sekte yang telah mencapai tahap yayasan pendirian. Mereka memegang posisi tertinggi kedua dan dapat menikmati hak istimewa khusus, seperti menggunakan harta sihir yang mereka inginkan. Selain orang-orang itu, semua orang terjebak pada tahap kondensasi Qi. Bahkan Sandasu hanya di lapisan kelima dari kondensasi Qi. Kultivasi tidak hanya sangat sulit, tetapi juga menghabiskan banyak waktu. Jika seseorang memiliki bakat yang tidak memadai, mereka tidak akan memiliki cukup tahun untuk berkultivasi. Pendirian yayasan bahkan lebih sulit daripada kondensasi Qi, karena seseorang tidak hanya membutuhkan energi spiritual yang cukup, tetapi juga keberuntungan dan persepsi untuk berhasil. Wang Lin tahu pentingnya energi spiritual. Dia ingin segera memulihkan manik batu. Dia mungkin masih belum memiliki energi spiritual di tubuhnya, tetapi dia percaya bahwa selama dia terus minum air yang ditingkatkan oleh manik-manik, prosesnya akan mempercepat naik. Yang disebut Qi kondensasi hanya mengumpulkan energi spiritual. Dari reaksi Sandasu, air yang telah direndam manik-manik batu pastinya mengandung sejumlah besar energi spiritual. Memikirkan hal ini, Wang Lin menjadi sangat bersemangat, dan lupa tentang mata air di mana dia menyembunyikan manik-manik batu. Ada 3 labu penuh embun. Itu pasti mengandung lebih banyak energi spiritual. Jika dia meminumnya, itu tidak akan lebih buruk dari seluruh bulan pengobatan yang dia minum, kemungkinan besar bahkan lebih baik. Itu sebabnya dia tidak merasa sedih ditendang keluar. Bahkan, dia merasakan kegembiraan. Dia adalah murid batin, jadi dia tidak harus tinggal di halaman utama. Dia bisa tinggal di salah satu dari 5 lapangan pengadilan lainnya. Dia memilih sebuah rumah terpencil di dekat gerbang timur halaman. Murid-murid dalam mendapat perlakuan berbeda tergantung pada warna pakaian mereka. Dia belajar dari Sandasu pada bulan lalu bahwa pada tanggal 10 setiap bulan, setiap murid batin dapat pergi dan mengambil sebuah fragmen batu roh tingkat rendah dan pil pengumpulan Qi. Setelah menyimpan 10 pecahan batu roh, seseorang bisa pergi ke tetua manapun untuk menukar mereka dengan batu roh berkualitas rendah. Setelah Wang Lin membersihkan rumahnya, ia tidak segera berangkat untuk menemukan batu itu titisan. Dia takut Sandasu masih memata-matai dirinya. Dia melanjutkan rutinitas kultivasi pada musim semi di siang hari, dan terus berkultivasi di rumahnya pada malam hari. Sebenarnya, Sandasu tidak mau menyerah. Dia memata-matai dia selama 10 hari lagi sebelum dia akhirnya menyerah. 1 bulan kemudian, Wang Lin menyelinap keluar di tengah malam. Setelah melakukan banyak belokan kiri dan kanan di gunung, ia mengambil manik-manik batu dan labu tanpa ada yang memperhatikan. Setelah berhati-hati selama beberapa hari, ia memperhatikan bahwa tidak ada kelainan, dan akhirnya dapat bersantai. Dia tidak lagi pergi ke mata air, tetapi tinggal di rumah untuk mempelajari manik-manik batu sepanjang hari. Wang Lin menyentuh manik-manik itu dan segera menyadari bahwa jumlah awan telah meningkat dari 7 menjadi 9. Pasti karena kelembaban tinggi di gunung, memungkinkan manik-manik untuk menyerap banyak air. Adapun 3 labu, saat Wang Lin membukanya, dia menemukan bahwa embun di dalamnya memiliki menjadi lengket, terutama yang mengandung embun pagi. Itu hampir menjadi seperti jeli. Wang Lin melihat ke manik batu, lalu ke 3 labu. Dia mulai menjadi bersemangat. Jika manik batu diperlukan untuk menyerap air, bagaimana jika air dari ketiga labu itu digunakan? Apakah itu akan menyebabkan awan ke-10 muncul? Jantungnya berdetak kencang. Manik itu sudah sangat kecil. Saat ini, 9 awan menutupi hampir seluruh manik. Hanya ada ruang seukuran kuku yang tersisa di manik-manik. Wang Lin menebak bahwa disitulah awan ke-10 akan berada. Kami merenung sedikit. Dalam hatinya, dia benar-benar ingin tahu apa yang akan terjadi setelah 10 awan. Tidak ada lagi ruang untuk awan ke-11, jadi awan ke-10 harus menjadi yang terakhir. Tapi hari ini adalah hari untuk mengambil pecahan batu roh. Wang Lin memperhatikan bahwa di luar mulai gelap. Dia menyimpan manik-manik batu dan labu dalam tasnya sebelum meninggalkan ruangan. Dia sekarang tahu sekte itu dengan sangat baik. Setelah beberapa saat, dia tiba di halaman utama.
Dia dengan cepat berlari menuju rumah pil sebelum hari gelap. Sebelum dia sampai di sana, dia mendengar suara yang dikenalnya dari kejauhan. Murid Saudario, Tuan mengizinkanku untuk pergi ke pelatihan pintu tertutup selama 3 bulan untuk mengisi lapisan pertama Ki kondensasi, tapi aku terus memikirkan kamu. Aku tidak bisa menenangkan hatiku sepanjang waktu. Aku ingin cepat mencapai lapisan pertama Ki kondensasi supaya aku bisa melihatmu. Tadi malam, aku akhirnya mencapai lapisan pertama Ki kondensasi, jadi aku bergegas keluar untuk mengumpulkan bunga ini untuk kamu di pegunungan. Lihatlah betapa cantiknya bunga itu. Ada seekor ular besar yang menjaga bunga itu, jadi aku menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya. Lihat, bahkan si kuku terluka karena itu. Wang Lin mengerutkan kening dan berhenti. Dia mencibir dalam hatinya dan terus berjalan. Kemudian, terdengar suara wanita yang tajam. Magang saudara Wang, keluarga aku adalah keluarga dokter. Bunga ini jelas merupakan bunga yang sangat umum disebut Asuka. Aku melihat banyak dari mereka ketika aku mendaki gunung. Ini adalah pertama kalinya aku mendengar seekor ular akan menjaganya. Jika itu benar, maka Hengyu sekte kita akan dipenuhi dengan ular. Yo magang saudari, jangan percaya padanya. Pada saat itu, Wang Lin berjalan ke halaman rumah pil. Ada 4 orang lain di sana, 2 laki-laki dan 2 perempuan, semuanya mengenakan warna merah. Salah satu jantan tampak sangat tampan dan terawat. Dia sangat malu dan akan membalas, tapi kemudian dia melihat Wang Lin. Tiba-tiba, dia menatap pintu dengan ekspresi tidak percaya dan berkata, Wang Lin, kenapa kamu di sini? Kamu harus berada di rumah melakukan pekerjaan tukang kayu dengan ayahmu. Salah satu gadis di samping berkata, Wang Lin? Jadi kaulah yang menjadi murid kehormatan dengan mencoba bunuh diri, kemudian menjadi murid batin dengan menghisap ketetuasan. Rambut hitamnya yang berkilau dikuncir. Dia memiliki alis tebal dan mata hitam besar. Dia sangat cantik. Wajah 2 lainnya penuh kejutan, tatapan terkunci pada Wang Lin. Salah satu gadis memiliki mata besar seperti anak kecil, dihiasi oleh bulu mata yang indah. Matanya seperti 2 bola kristal, dan mereka menunjukkan pandangan yang menarik. Wajah Wang Lin datar ketika ia mengamati orang-orang di depannya. Saat dia mendengar suara gadis itu, dia menyadari itu adalah gadis yang menertawakan Wang Zuo. Tetapi memandangnya, dia tampak sangat akrab. Wang Lin berpikir dengan hati-hati dan ingat bahwa dia adalah orang yang telah dipilih selama pemilihan murid beberapa bulan yang lalu. Setelah mengenalinya, ia menyimpulkan bahwa yang lain pastilah apprentice Sister Yo, kepada siapa Wang Zuo mencoba memberikan bunga itu.